warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada sehat? Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Komisaris Hotel Dewiza, yang terhormat para manajer Hotel Dewiza, yang terhormat para supervisor dan asisten supervisor Hotel Dewiza, dan semua rekan-rekan karyawan Hotel Dewiza yang sangat saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama saat ini. Hari ini kita bersama akan melaksanakan workshop Hotel Dewiza. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Bahreni. Yang ketiga, pengantar workshop dari manajer 1 Bapak Webri. Yang keempat, pengantar workshop dari manajer 2 Bapak Reza. Yang kelima, coffee break yang akan diberikan waktu selama 15 menit. Yang keenam, pengisian materi utama oleh Ketua Harian PHRI Banten, Komisaris dan Asesor Utama Hotel Dewiza Bapak Ashok Kumar. Yang ketujuh, simulasi atau game. Yang kedelapan, resume workshop. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk menginjak acara selanjutnya yakni pembacaan doa, kepada Saudara Bahreni, waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma tawil umurana wa sayyi'az zadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa si'ar razaqana wa ilal khariqaribna wa anni syari'abina wa abdi hawa idina bidini wa dunya wa ihdina kullu syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Da'wahum biha subhanaka Allahumma ta'tum bi salam akhir da'wahum biha alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yakni pengantar workshop. Kepada Bapak Webri, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Kurang semangat ini kan. Dewiza Hotel Solid, sweet, smart. Ulang-ulang. Mana tepuk tangannya? Oh iya. Dewiza Hotel Solid, sweet, smart. Ya, terima kasih. Masih semangat. Ada yang ya, cukup. Kepada yang terhormat Pak Ashok Kumar sebagai Komisaris Dewiza Hotel, pada yang terhormat adik saya Reza sebagai manajer 2 di sini, yang terhormat rekan-rekan asisten supervisor, staff, dan karyawan yang lainnya. Pada kali ini sengaja kita dikumpulkan untuk mengikuti workshop
yang akan diisi oleh advisor kita ini, Pak Asok. Jadi sebelum bicara lebih jauh, saya mau cerita dulu. Cerita tentang pohon dan penebangnya. Ada suatu kisah dulu. Ada seorang pemilik lahan. Pemilik lahan itu mempunyai beberapa pohon yang banyak ya. Nah, dia ingin untuk menebang pohon-pohonnya itu, maka dia pekerjakanlah satu orang untuk menebang dengan bayaran yang besar. Nah, si penebangnya itu juga senang. Wah, ini kapan lagi nih dapat bayaran besar. Akhirnya dengan terus semangat, si penebang itu mulai melaksanakan kewajibannya, yaitu pekerjaannya menebang pohon. Pada hari pertama si penebang itu dapat menebang pohon kurang lebih 8. Nah, hingga dia puas dan si majikannya juga merasa puas. Oh, bagus, mantap, 8 pohon. Pertahankan, tingkatkan kalau bisa. Oke, kata penebang itu. Nah, setelah itu si penebang itu istirahat agar energinya pulih dan bekerja esok hari. Ternyata setelah maksimal dia bekerja hanya mendapatkan 7 pohon. Nah, frustasi juga dia. Akhirnya dia evaluasi diri. Besoknya berniat untuk melebihi minimal menyamai yang hari pertama, 8 pohon. Ternyata dia hanya mendapatkan 5 pohon. Begitu seterusnya sampai di minggu terakhir itu hanya mendapatkan 2 pohon. Nah, dia sendiri juga bertanya-tanya kenapa. Kira-kira yang bisa jawab rekan-rekan? Kenapa dari hari pertama 8 pohon dengan semangat yang sama bahkan lebih, tetapi semakin lama semakin berkurang produktivitasnya? Ada yang bisa jawab? Ya. Ukuran pohon yang berbeda. Ya, terima kasih, tapi kurang tepat. Pohon kita samakan. Mungkin merasa jenuh, Pak. Ya, gimana jenuh? Tadi semangatnya udah ditingkatkan kok. Kan mungkin merasa jenuh. Mungkin kita cepat pakai logika aja. Ya. Semangat kuat, tenaga menyusul. Semangat 45 itu kaki-kaki juga bisa lari. Ya. Yang pertama mungkin tingkat kesulitan yang berbeda. Ya. Yang, Itu baru kemungkinan. ya. Yang kedua mungkin karena terlalu ambisi ingin melebihi dari Itu baru mungkin juga. Oke, lanjut saja. Saya kasih tahu kenapa si penebang pohon itu ternyata nelfon saya. Nanya juga kenapa tuh saya gitu ya, semangat oke. Tapi kok produktivitas saya kok berkurang. Nah, langsung dikatakan, kamu setiap hari menebang pohon, tapi kamu lupa untuk mengasah gergaji kamu. Jadi semakin ditebang semakin tumpul, makanya saya tidak maksimal. Nah, itulah maksud diadakannya workshop hari ini, supaya skill dan pengetahuan kita tidak tumpul seperti gergaji tadi. Nah, kebetulan asahannya ini paten punya, ya, level sama menteri. Oke, itu untuk pembuka saja. Untuk yang saya akan bicarakan sebagai pengantar hari ini, kira-kira tentang job desk maupun SOTK perusahaan ini, struktur organisasi dan tata kerja. Banyak teman-teman yang masih belum paham dia sebagai apa bekerja, bagaimana dan bertanggung jawab kepada siapa. Masih banyak yang bingung, bahkan kadang digeser ke depan, di depan diusir ke belakang, Mbak Ibu, di belakang mereng lagi, kan bingung. Oke. Itu yang terjadi pada rekan kita yang paling cantik ini.
yang mau jadi nikah sama dia. Kalau nikah sih dapat diskon. Nah jadi teman-teman itu agar diketahui ya, tadinya saya mau menampilkan slide, cuman karena serba salah pastinya Pak. Apabila ditampilkan di sini, yang di depan nggak bisa lihat. Apabila ditampilkan di belakang, ini rekan-rekan nggak bisa lihat juga. Makanya saya deskripsikan saja. Jadi di perusahaan ini nyawa tertinggi itu ada di tangan komisaris. Komisaris itu terdiri dari beberapa orang. Ingat, komisaris bukan hanya satu orang. Di antaranya adalah bahkan saya sendiri diikutkan dalam komisaris. Nah, tapi yang berperan sentral itu adalah komisaris utama, otaknya, penggeraknya, dan arah kebijakannya, ya, Bapak kita ini. Selanjutnya di bawah komisaris tersebut ada general manager yang dijabat oleh Ibu Jasmarni yang merangkap juga sebagai komisaris. Sebetulnya itu aja orangnya. Di bawahnya ada 2 manajer, kebetulan itu juga orangnya, anaknya juga KKN ya. Tapi karena untuk meminimalisir anggapan tersebut, makanya kita juga selalu meningkatkan kompetensi kita. Bahkan saya sendiri sudah berulang kali mengatakan pada teman-teman housekeeping dalam membersihkan hotel, saya pun belajar, saya pun menyapu, saya pun pasang spray ini. Bapak ini saksinya, dan Bapak ini yang mengarahkan saya, memkoreksi saya, sehingga saya bisa menularkan ilmunya ke rekan-rekan. Jadi tidak ada di sini yang instan, semuanya by merit system. Itu program dari perusahaan kita. Lah, kemudian ada beberapa bagian yang lepas dari kita Pak, terutama F&B, baik service maupun produk. Karena itu kita kurang memahami, sehingga kita nggak mau sok pinter. Akhirnya langsung pada general manager. Perlu diketahui bahwa manajer 1 dan 2 di sini bukan kayak meeting room 1 dan 2 atau cinta mati 1 dan 2, tapi itu ada pembagiannya. Dalam manajer 1 itu membidangi 4 hal Pak, untuk diketahui oleh Bapak. Mohon dikoreksi apabila ada kekurangan, kesalahan. Yang pertama, saya sendiri bertanggung jawab atas housekeeping. Housekeeping yang di dalamnya terdapat room attendant dan public area. Yang kedua, saya pun bertanggung jawab atas departemen banket yang kesehariannya tugas pokoknya itu yaitu menyelenggarakan MIS itu meeting, interaktif, convention, and exhibition. Ini kebetulan orang banket Pak. Nah, dan kesehariannya yaitu penyiapan breakfast. Yang ketiga, saya juga bertanggung jawab atas admin and general, yaitu saudari Fiska sebagai staf umum, accounting umum, dan Ibu Dini sebagai staf gudang. Nah, satu lagi, saya membuat nama baru Pak. Cuman ya iseng-iseng aja, daripada memecahnya berceceran, saya buat satu departemen guardian. Guardian itu terdiri dari para security kita sama engineering kita Pak. Engineering merawat, memaintain, guard juga masih masuk dalam bahasa Inggrisnya, dipaksakan tapi. Nah, 4 bidang tersebut ada satu yang kita ini barter mungkin ya Pak. Kalau di dalam struktur hotel yang normatif dengan kita berbeda, karena kita ingat sekali di mana kita di training oleh Pak Sok bahwa kita harus bisa menampilkan be the first, be different, and be
Bideri. Nah, karena itulah saya punya dalil untuk membuat nama sendiri karena ada dalilnya be different. Ya, jadi gak sama hotel lain ya. Nah, kalau di hotel lain itu banket masuk dalam kelompok F&B. Laundry itu masuknya di housekeeping. Tapi kita ditukar. Laundry masuk F&B ya, sambil masak baju. Ya, banket kita tarik ke housekeeping karena ada beberapa faktor Pak, terutama ketersediaan sumber daya manusia dan kesamaan kerja serta kemampuan Pak. Di mana departemen banket itu terbatas personilnya, begitu pula di housekeeping terutama room attendant. Jadi ketika ada kegiatan maka room attendant saya kerahkan juga bantu banket. Begitu sebaliknya ketika dia tidak ada kegiatan maka banket membantu room attendant. Itu yang saya akalin. Selanjutnya itu secara garis besar dan fungsi dari manajer 2 bertanggung jawab akan 2 hal, yaitu departemen front office dan sales and marketing. Kebetulan kita punya 2 marketing, yaitu marketing internal Ibu Putri ini kita sama marketing eksternal Bu Erna. Itu juga kita bikinkan SK-nya agar bisa menjelajah ke sana sini Pak untuk mengembangkan usaha kita. Secara garis besar itu SOTK-nya di perusahaan ini, dan lebih spesifik lagi karena saya mengantar sebagai pengantar manajer 1, maka saya izinkan untuk memperkenalkan orang-orang yang saya pilih untuk membantu saya Pak mengendalikan rekan yang lain, begitu juga kebersihan dan kerapihan serta kesiapan, yaitu tolong berdiri saudara Dera dan Siwa. Nah jadi per tanggal 5 ini mereka berdua rencana akan saya tetapkan untuk menjadi asisten supervisor dalam waktu 3 bulan ke depan. Salah satu dari mereka akan jadi supervisor Pak, paling lama. Adapun kenapa saya pilih 2, karena ruang lingkup kita terlalu besar untuk kompetensi mereka Pak. Jadi ada yang tidak terhandle atau tidak tertangani, makanya saya bagi 2, yaitu Siwa bertanggung jawab atas 13 kamar di gedung Akila beserta koridornya, termasuk pemantauan halaman lobi depan yang selama ini public area tidak terkontrol. Maka mulai saat ini public area dalam tanggung jawab asisten 1 dan 2, termasuk parkir utama, lounge dan breakfast serta office meeting room 1. Selanjutnya asisten supervisor 2 saudara Dera itu bertanggung jawab atas 22 kamar di gedung Ali dan Umar, serta bertanggung jawab koridornya. Lalu untuk wilayah publik areanya di garden belakang dan parkir private ya di belakang. Itu saja secara garis besar tugas mereka yang saya berikan. Silakan duduk. Sejauh ini saya terus setiap hari membuat mereka sibuk Pak, sampai pulang jam 8. Diwajibkan untuk melaporkan setiap jam 5 sore, memaparkan apa sasarannya, sasaran permasalahannya, cara menangani masalahnya, cara bertindaknya, hasilnya bagaimana, evaluasinya apa. Nah itu yang setiap hari kita lakukan agar mereka terlatih untuk berpikir sistematis dan dapat berbicara secara luas, bisa elegan, bisa ditonjolkan. Khusus pada rekan-rekan housekeeping, ingat housekeeping itu rata-rata kelak menjadi pembesar atau GM hotel. Tidak terkecuali bapak kita ini yang merawat dari nol.
di hotel di Ajar sana, sehingga tumbuh menjadi salah satu ya penasehat pariwisata di Indonesia. Rata-rata dari housekeeping, ketika saya buka biografi GFJ Hotel Pak, itu rata-rata rumah tenda dan di housekeeping. Jadi saya sudah memberikan prospek pada rekan-rekan bahwa di sini sebetulnya manajer itu ada 5, karena orangnya nggak ada kita bikin 2. Tapi barangkali ada rekan-rekan yang kompeten, itu yang kita promosikan. Tentu ada tahapannya, asisten supervisor langsung manajer. Ada waktu dan pengorbanan yang dibutuhkan, kesabaran. Jadi saya harap untuk rekan-rekan seluruhnya nggak usah berkecil hati, jangan pernah beranggapan saya bekerja untuk keluarga siapa, bukan. Saya di sini berbicara mewakili rekan-rekan sebagai karyawan, bukan sebagai owner. Tapi saya berdiri di sini sebagai manajer yang artinya juga adalah karyawan, sebagai kakak atau bapak dari rekan-rekan. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa berikan sebagai pengantar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wedri untuk kata pengantarnya. Baiklah, selanjutnya pengantar workshop dari manajer blog kepada Bapak Reza, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas waktunya. Di sini yang saya hormati Bapak Advisor kita Pak Asok Umar yang sudah membimbing kita dari nol, dan yang saya hormati juga sebagai abang saya, manajer 1, dan yang saya hormati rekan-rekan Dewiza sekalian, karena tanpa kalian nggak akan berdiri nih hotel. Saya sebenarnya di sini bingung saya mau bicara apa. Cuman saya di sini mau jadi tukang kompor aja. Kompor bukan ngadu-ngadu kalian, tapi memberikan semangat kalian. Karena yang tadi Pak Webri jelaskan tuh, Pak Webri sudah menjelaskan semua dengan strukturnya dan siapa supervisornya, siapa anggotanya, dan fungsionalnya. Nah, jadi sekarang saya nggak tahu saya mau kasih keterangan apa, mau ngasih penjelasan apa ke kalian, tapi saya ingin berdiskusi dengan kalian. Karena nanti untuk yang lebih intensnya lagi tentang perhotelan itu akan diterangkan oleh Bapak Asok. Jadi sebelum saya mulai ini, saya mau tanya sama rekan-rekan. Semalam ada yang mimpi nggak? Atau pas bangun tidur kalian memimpikan sesuatu nggak? Ada? Ada yang bisa sebutin apa mimpinya? Sok ngacung? Kenapa saya tanya gitu? Gak ada yang bisa menjelaskan? Nah, kalian pengen punya pasangan bermimpi dulu nggak? Hah? Pasti kan kalian punya harapan kan? Saya pengen punya suami yang kaya ibaratnya, ataupun yang taat, ataupun yang ini. Sama berikutnya pun laki-lakinya saya pengen punya idaman istri yang kayak gini. Kan itu semua mimpi kan? Nah, saya cerita. Mungkin bagi yang lama udah pernah saya ceritain, tapi yang baru belum pernah saya ceritain. Dulu sebelum hotel ini berdiri, saya pernah kerja di Bali. Dan kerja saya mulai dari nol, ngamen. Setelah itu saya dapat tawaran di Hotel Vince Bali, Pak Asok tahu. Dan saya di situ mau mulai karir saya sebagai valet. Ya. Tapi tantangan terberat saya, kalau saya jadi valet di sini bisa saya anggap enteng. Tapi kalau di Bali bahasanya, karena memang saya berhadapan dengan orang asing, sedangkan bahasa saya lemah. Saya mengakui, Pak, bahasa saya lemah. Apalagi bahasa Inggris, jangankan bahasa Mandarin, bahasa Inggris aja cakap-cakap. Tapi saya beranikan itu. Dan suatu hari ketika saya sedang jalan pulang, saya bermimpi kapan saya punya hotel ya. Coba kalau saya punya hotel. Dan ternyata dengan mimpi itu terwujud.
ibu saya mendirikan hotel. Jadi buat apa saya bekerja dengan orang lain kalau saya di sini ada? Nah, apa maknanya? Kalian tanamkan mimpi dulu. Kalau udah nggak berani, kalau kata ibu saya, kalau udah nggak berani bermimpi, mati aja. Apa bedanya kalian sama robot cuma tinggal diprogram? Nah, jadi itu makna dari mimpi itu. Makanya saya tanya, setiap bangun pagi kalian coba bermimpi dulu. Berharap apa yang bisa kalian lakukan hari ini yang terbaik. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya satu. Menurut rekan-rekan di Dewiza ini posisi yang terbaik itu seperti apa sih? Jabatan yang terbaik itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa yang terlintas di pikiran kalian, silakan kalian jawab. Saya nggak akan menggebiri atau menyalahkan jawaban kalian. Karena sangat mubazir ketika kalian terlintas di pikiran kalian untuk menjawab, tapi kalian tidak punya mental buat menjawab. Takut apa? Takut salah. Takut dimarahin. Nah, sesungguhnya kalau ada mental seperti itu yang membuat kalian gak maju-maju. Paham? Nah, sekarang saya tanya sekali lagi, barangkali ada yang mau jawab. Jabatan dan posisi terbaik di Dewiza itu seperti apa? Manajer kah? Advisor kah? Komisaris kah? Supervisor kah? Ayo. Komisaris jalan datang kayak gini jalan. Nggak ada? Oke, kalau emang nggak ada yang bisa jawab nggak apa-apa. Tapi kayaknya bisa transfer. Ada imbalannya nanti. Jadi yang saya maksud itu, posisi yang terbaik itu adalah yang sekarang kalian kerjakan dan kalian lakukan yang terbaik, sehingga akhirnya berdampak positif terhadap perusahaan, memajukan perusahaan, bukan mencoreng nama baik perusahaan dengan posisi kalian. Terutama saya yang membawahi front office dan sales marketing. Jujur, orang pertama datang ke hotel ini yang bertemu dengan siapa? Apakah dengan Ato atau Darmawan atau dengan Pak Dadang? Enggak. Orang tamu yang pertama datang ke sini adalah berhadapan dengan front office. Betul. Nah, kalau kesan pertamanya aja sudah buruk, itu sama halnya seperti nampar saya. Gimana mau masuk? Depannya aja karyawan udah males ngeliatnya, udah nggak enak perasaannya. Kalian kalau datang ke restoran, yang pertama kalian lihat apa? Kebersihan. Hah? Kebersihan. Kebersihan. Terus apa lagi? Hah? Pelayanan. Terus apa lagi? Menu. Oke. Terus apa lagi? Hah? Kasirnya. Kenapa ganteng? Apa? Joy. Tuh. Nah. Kasir, ingat Joy. Apa lagi? Hah? Enggak, maksudnya nyari kasir yang ganteng, Bang. Apa lagi? Tatanannya. Nah, itu semua yang terlihat kan dengan mata kan. Ya pasti tujuannya kita datang ke restoran kan buat ngenyangin perut juga. Tapi nggak mungkin kita datang langsung disuguhkan makanan. Pasti kita dikasih dulu dengan pemandangan mata. Kalau pemandangan mata udah enak, ngelihat menunya udah enak, kayaknya ini enak nih ya. Ngelihat kebersihannya, bersih. Termasuk kasirnya tadi kan. Cuma itu urusannya belakangan sih nanti. Bayar, langsung bayar. Nah, sama halnya seperti di sini. Ketika tamu datang, kita berhadapan dengan front office. Itu membutuhkan kesan pertama yang sangat menarik. Sehingga akhirnya biarpun kamar kita kalah dengan Ledian, dengan Ratu, tapi dia merasa nyaman di sini. Bahkan sampai anak-anak aja, tahu ya anak Pak Jenal, dia merasa seperti rumahnya. Padahal Pak Jenal sudah punya rumah di Ruby. Nah itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Nah di sini saya
Membawahi front office dan sales marketing ini sebenarnya banyak yang ingin saya jelaskan tentang front office, cuman saya kurang etis karena di sini ada yang lebih ahlinya. Takutnya ilmu saya masih minim. Tapi saya lebih senang menjelaskan man to man, satu lawan satu atau satu lawan dua orang. Tapi untuk seluruhannya biar kalian paham, karena Pak Asok yang lebih paham lagi, yang lebih bisa meriki. Makanya saya di sini sebagai bertindak sebagai jadi tukang kompor aja. Ya. Nah, mungkin ada satu hal materi yang ingin saya kasih ke kalian, yang saya ingin tanyakan ke kalian. Mungkin yang lama sudah pernah saya kasih tahu, tapi yang baru belum. Karena yang saya lihat dari kalian yang baru-baru ini, kalian cuma datang langsung bekerja, diarahkan, tapi kita tidak pernah membahas tentang materinya. Ada beberapa yang sudah ikut, ada yang enggak. Contohnya seperti di Rana saja. Berhubung saya membawahi sales marketing, apakah sales marketing itu hanya tanggung jawab Putri aja? Tidak. Kenapa? Ya, karena setiap kita bisa menjadi sales and marketing. Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Dengan jawaban yang berbeda, dengan pikiran apa yang terlintas di pikiran kalian yang berbeda? Nah, kalian itu semuanya bisa menjadi marketing. Tapi jangan kalian ukur, dan kalau kalian bekerja sebagai marketing, berapa visa yang saya dapat. Cuan itu nyusul. Kalau kata orang Cina, lu kerja aja jualan dulu, cuan itu gampang. Tapi kalau lu bangunnya udah telat, toko malas-malasan, bukanya boro-boro. Nah, itu istilah orang Cina tuh. Saya sering banyak ngomong kok. Nah, kalian bisa menjadi sales marketing semua. Nah, makanya ada istilah, guru kami pernah mengajarkan sama kami, ada istilahnya namanya 5 men in 1. Ada yang tahu? Bisa jawab? Ayo, yang lama, yang udah, yang apa aja 5 men in 1 itu? Ada yang bisa jawab? Yang sudah lama, tapi kayaknya kalau dengan kayak gini bisa kali. Apa? Ayo, 5 men in 1 apa? Saya hitung sampai 5. 1, 2, tambah lagi 3, 4, 5. Nah, udah ya. Berarti nggak bisa. Ternyata SPV di sini juga masih kaku juga, walau udah pernah saya ajarin dulu. Silakan kalau kalian ingin mencatat, silakan kalian catat. 5 men in 1 itu yang pertama adalah record keeper. Record keeper. Ada yang tahu artinya? Hah? Penjaga rekaman. Bukan itu. Record keeper itu pencatat. Ya. Apa yang dimaksud mencatat? Jadi, apakah kalian menjamin ingatan kalian akan selalu ingat sampai tua? Enggak. Kadang kalian keluar dari sini aja bisa lupa. Nah, makanya itu yang dibilang pencatat. Apapun sesuatu yang penting, kalau kalian takut lupa, silakan kalian catat. Yang namanya kalau dalam ilmu psikologi, kalau kalian sudah mencatat, melihat, memikirkan, itu insya Allah nempel. Makanya kalau dulu tuh orang-orang ulama tuh kalau catatannya hilang tuh agak panik. Walaupun dia sebenarnya hafal, dia takut hilang. Nah, itu yang dimaksud record keeper itu. Apalagi terutama dalam front office. Ketika ada komplain, ketika ada keluhan dari customer, kita harus siap mencatat dan siap memberikan kepada atasan, Pak, ini ada keluhan. Ini kondisinya seperti ini. Menurutnya gimana, kita diskusikan. Berarti awalnya starting kita udah bagus mencatat bulan. Tapi kalau cuma kita ingetin, oh ya Bu, nanti saya sampaikan. Pas disampaikan ke saya atau ke Ibu, ada bahasanya yang berbeda. Jadinya kan Ibu salah mengartikan. Ya, benar nggak? Sama seperti pembawa pesan. Kalau cuma modal kontak doang pasti beda. Tolong kamu sampaikan ke sana, saya pesan nasi goreng jangan pakai cabai. Ya, nah, oke.
Pas ditanya lagi ke tukang nasi goreng, Pak, Bapak itu pesen nasi goreng yang pakai cabai pedas apa enggak? Bingung dia. Paham maksudnya? Makanya kalau dicatat kalian bisa memberikan apa maksudnya itu. Oh ini ternyata komplainnya seperti ini. Nah apakah itu harus di front office? Enggak, kalian juga bisa semuanya sebagai room attendant atau public area ataupun security ataupun market. Ketika kalian ada arahan dari atasan kalian, kalau kalian lupa kalian catat. Makanya SOP-nya kalian tuh bukan hanya kanebo kalau room attendant ataupun sabu, tapi buku catatan kecil juga kalian harus siap. Dan itu berlaku buat semuanya, semua divisi, baik backend ataupun front office. Nah itu yang dimaksud di code keeper. Ya, yang kedua, nah, jadi giliran udah dikasih tadi ini baru dia buka bukunya. Hati-hati yang biru. Source information, apa itu? Sumber informasi. Sumber informasi, apa yang bisa kalian beri informasinya kepada customer? Banyak. Contoh dari front office. Ada yang datang, Pak, Bu, misalnya Neng atau Jaya, Bu, kalau mau beli nasi goreng di mana ya? Aduh Pak, saya juga nggak tahu, saya baru di sini Pak. Kalau ada kayak gitu, tinggal kalian besok terima surat resign aja. Oh catat. Kenapa? Kalian harus jadi pusat informasi apa aja yang terdekat di sini. Kalau nanti tiba-tiba orang customer ada tamu yang tiba-tiba sakit, kejang-kejang butuh ke rumah sakit, ditanya Pak rumah sakit terdekat di mana? Waduh, nggak tahu Pak saya Pak di mana ya? Kalian mikir udah keburu mati tuh, tamu. Nah, tapi kalau kalian memberikan penjelasan Pak, dari sini cuma 5 menit itu RSUD Pak. Oh iya, makasih. Apalagi kalau kalian punya nomor teleponnya, lebih bagus, ya kan? Nah itu yang dimaksudkan pusat informasi. Apakah nanti tamu harus bertanya dengan front office? Enggak. Ketika kalian bertemu dengan rumah attendant ataupun bucket, pasti mereka ingin bertanya. Apalagi orang jauh dia datang. Pak, misalnya dia tanya, Indomaret di mana ya? Atau apa ini? Oh ya di situ bisa. Nah itu menjadi satu pelayanan buat kalian. Front office gak akan berjalan kalau tanpa ada bantuan divisi lain. Makanya ada saling keterkaitan, saling membantu. Jangan mentang-mentang kalian LA atau PA kalau ditanya, oh saya nggak tahu Pak, tanya aja ke front office Pak. Nah, itu sama aja kalian udah mencoreng citra perusahaan. Ya, terutama front office harus benar-benar kuat tentang source information-nya, pusat informasinya. Ya, yang ketiga, salesmanship. Jangan merasa jadi sales ya, tapi salesmanship beda. Kalau sales jualan, tapi kalau salesmanship jiwa menjual. Ya. Jiwa menjual itu apa aja? Kalau kalian merasa peduli terhadap perusahaan, kalian datang ke sini itu bukan hanya sekedar kerja habis itu jam pulang kalian pulang. Tapi apa yang bisa saya berikan buat perusahaan semakin berkembang? Misalnya kalian ada tetangga yang mau nikahan atau apa, ya, Pak di tempat saya aja, tenang nanti saya ada diskonnya itu Pak. Apa manfaat yang buat kalian? Kalian pasti akan dapat fee-nya. Itu secara uangnya ya. Dan secara dampak positifnya kalian juga memajukan perusahaan, menaikkan omset perusahaan, dan nanti akan kembali ke kalian. Makanya dalam perhotelan itu ada istilah tax and service, pajak dan non service. Service itu dari kalian semua, nanti akan kembali juga buat kalian. Nah, itu salesmanship. Apalagi terutama front office, apa yang bisa dijual? Sales marketing, apa yang bisa kita tawarkan? Dan selalu saya berusaha ingin selalu berinovasi terus, apa yang bisa kita jual? Dan bukan berarti tidak untuk mengatakan kalian tidak bisa menjual. Bisa jadi kalianlah yang lebih mantap daripada putri. Nah, itu salesmanship. Oke, yang keempat, diplomasi. Cara bicara kalian. Kalau seperti
misalnya kalau kembali ke yang tadi ditanya misalnya Pak ini di mana ya, aduh Pak saya nggak tahu, itu baru saya Pak di sini Pak. Nah itu salah satu diplomasi kalian yang buruk, cara bicara kalian, cara menyampaikan, bagaimana nanti ketika tamu ada keluhan, bagaimana cara kalian menghadapinya. Harus ngakak, wih nggak tahu Pak. Nah kalau daerah kan sih itu gaya bicaranya seperti itu, bahkan sampai orang housekeeping assalamualaikum. Nah, sebenarnya saya malu depan pasok itu, tapi nggak apa-apa, pasok maklumin itu wajar baru. Ya. Terus salah satu diplomasi juga tuh, apalagi nanti dengan tamu. Lah bagaimana kalau tamunya nanti di dalam sedang berdoa ke Yesus atau apa, assalamualaikum. Kan nggak masuk akal. Nah, itu makanya diplomasi itu harus dilatih dari kalian. Bagaimana cara kalian berbicara, terutama kalau kalian ingin melatih bicara dengan rekan kalian dulu. Berbicara yang baik itu seperti apa? Kalau di luar jam kerja kalian ngakak apapun boleh terserah. Tapi kalau di perusahaan kalian terus latih itu, dan itu percaya sama saya, seharian kalian latih, tapi kalau itu tidak keluar dari inner kalian, 2 hari lagi juga kalian bakal lupa. Tapi kalau kalian sudah membiasakan dari inner kalian berdiplomasi yang baik, mau dimanapun kalian bicara dengan siapapun, insya Allah perkataan kalian baik. Itu diplomasi. Dan yang terakhir, nah, psikologi. Ini yang saya harus tekankan kepada para novice tentang masalah psikologi. Kalian harus saling mencurigai, tapi mencurigainya menjaga. Ya, psikologi itu dilihat gerak-gerik orang, mana ini yang mau mencuri, mana ini yang mau bermain kotor, diselip-selip dikit lah, apa-apalah. Nah, teman kalian mencurigai, jaga, kamu ngapain? Jangan kerjain itu, jangan bikin. Itu nggak boleh. Walaupun kasarnya cuma 10.000, nanti kalian udah kebiasaan. Nah itu harapannya. Tapi pada faktanya, lu ngapain? Ngapain lu nyelipin 50.000? Bagi 2 sih, jangan sampai kayak gitu. Makanya saya tekankan kepada profesi, kan saya mencurigai terutama admin ataupun yang lain, ataupun RA pun juga sama, rumah tangga. Jangan, apalagi ketika kalian sedang sendiri, kalian lagi punya kebutuhan di rumah dan kalian belum bisa mendapatkan uang, kalian pasti bukan akan berpikir apa yang bisa saya bawa di rumah yang bisa bernilai, bisa jual. Nah teman kalian melihat, kamu ngapain? Itu salah satu psikolog juga. Hingga akhirnya yang tadi mau ngambil nggak jadi. Jadi kalian berhadapan dengan tamu pun seperti itu. Mana tamu yang mau marah, mana tamu yang mau senang, lagi senang, mana yang ingin bertanya. Kalian pasti tahu kan? Terutama apa, dari raut mukanya aja, dari raut wajahnya aja udah kelihatan. Ya Pak? Apa ya? Berarti jangan diganggu, jangan SKSD kamu. Karena itu bisa mengganggu kenyamanannya juga. Tapi kalau lagi pagi Pak, iya pagi Pak, udah kayak gitu jangan juga ajak ngobrol. Kalian bicara ketika kalian ditanya. Tuh salah satu psikolog. Jadi kalian tahu ini kalau orang marah, kalau kalian bukan berarti kalau misalnya ada tamu mau marah, kalian harus siapin juga, harus lebih garang. Enggak, bukan begitu caranya. Ya. Jadi sudah paham yang namanya feminine one. Kalau misalnya kalian ingin tahu lebih detailnya lagi, nanti Pak Asrok akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, terakhir saya ada kemarin minta catatan dari salah satu dari kalian, apa namanya, tentang visi misi kalian sebagai posisi kalian ya. Di sini ada yang menulis visinya menjadikan ruangan, ini berarti dari anak era ya, menjadikan ruangan yang bersih, indah dan rapi. Ini saya perlu pertanyakan ini nih, bersih, indah dan rapi, biar kelihatan indah gimana tuh?
Ya. Dikasih bunga-bunga gitu, dikasih gambar tempel Hello Kitty apa tuh. Jadi nggak apa-apa, ini emang ungkapan kalian. Saya tidak menyalahkan, cuma saya pengen mempertanggungjawabkan, tanya aja. Bagaimana pertanggungjawabannya? Membuat kamu merasa aman, nyaman, dan tenang saat beristirahat. Buset, nyaman kalian kolonin? Hah? Membuat nyaman itu seperti apa saya tanya? Hah? Membuat nyaman itu seperti apa? Pelayanan, Pak, gitu dong. Pelayanan ya. Ayo. Kalian bisa menulis seperti ini, tapi kalian maknanya tahu apa? Merasa aman. Jadi kalau ada semut nanti naik ke kasur kalian jagain gitu ya. Hah? Nah, saya tidak mengkebiri jawabannya, tapi ingin tahu maknanya. Kalian menulis ini atas dasar apa? Kalian sampai bisa menulis dan tenang lagi. Jadi kalau ada motor ngebut, jangan ngebut, jangan. Tenang, yang penting harus tenang gitu. Enggak. Nah, silahkan kalian telah lagi nanti. Mungkin pengasas yang akan lebih menjelaskan lagi. Terus misinya membersihkan ruangan dengan teliti. Oke. Menyeting ruangan agar terlihat indah. Nah, indahnya gini. Kayak gimana indahnya? Saya belum aja. Menjaga privasi tamu saat minta dibersihkan ketika extend. Contohnya apa? Ini urusan akhir. Menjaga privasi tamu saat minta dibersihkan ketika extend. Apa tuh? Menjaga privasinya. Apa nggak tahu kamu? Nah, Barang-barangnya. melayani tamu dengan baik, merespon tamu dengan tanggap akan segala keluhan. Berarti nanti Pak sini dong, saya mau curhat gitu. Nah, apa-apa. Ini tulisan kalian dan masih banyak yang lain, cuma saya ambil salah satu. Jadi maksud saya, apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian tuju, kalian komitmen dan kalian harus bertanggung jawab. Ya harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian sebutkan tadi. Dan saya ingin lihat, itu baru saya minta catatannya. Nanti mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu atau kita briefing lagi, saya akan meminta pertanggungjawabannya. Seperti apa itu maksudnya? Tenang, nyaman, dan senang. Nah, terus menjaga privasi. Oke? Ya. Jadi itu aja sekedar masukan dari saya buat kalian. Saya di sini bertindak sebagai tukang kompor, nah, bukan berarti jualan kompor. Berharap mendorong kalian, menyemangati kalian supaya kalian bisa lebih giat lagi dalam bekerja, supaya kalian benar-benar ada tujuannya bekerja dan apa manfaatnya ketika kalian bekerja. Karena ada orang yang bekerja dengan gaji sekian tapi tidak ada manfaatnya. Ya, itu aja yang sekedar yang saya bisa sampaikan dari kalian, dari saya buat kalian. Selebihnya nanti akan ada gongnya, yaitu dari Pak Haso untuk memberikan apa yang tidak kalian ketahui. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Reza untuk pengantarnya. Acara selanjutnya yakni Coffee Break yang akan diberikan waktu selama 15 menit.